Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-15. Pada edisi ini akan membahas tentang masih tentang sifat-sifat Allah yang wajib untuk diyakini atau yang wajib untuk diiktikadkan dalam sub pembahasan tentang sifat jaiznya Allah. Dan sebagai pengingat, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi yang telah kami sampaikan sebelumnya, sebelum Anda mendengarkan edisi yang ke-15 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wa sa'ah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaromin, para pendengarku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk berbuat, dan untuk berbuat apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Apakah itu untuk mencipta ataukah sebaliknya untuk menghancurkan? Semua itu terserah Allah, dan Allah maha berkuasa untuk melakukannya, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Maka sifat berbuat yang kembali kepada terserah kepada Allah tersebut, sifat untuk berbuat yang kembali kepada terserah kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya tersebut, maka itulah yang disebut sifat jaiznya Allah di atas. Dan ini sebagaimana kaidahnya yang mengatakan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah maha kuasa menjadikan sesuatu itu menjadi ada, atau maha kuasa dan terserah Allah menjadikan segala yang mungkin juga menjadi tidak ada. Intinya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu maha berkuasa menjadikan yang segala sesuatu menjadi mungkin terjadi, atau autarkuhu, ataupun meninggalkannya, ataupun meniadakannya. Ya. Para saudaraku sekalian, jika hal itu telah dipahami, maka bahwasanya yang dimaksud sifat jaiz bagi Allah tersebut secara hakikinya adalah bahwa Allah itu berhak menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau sebaliknya, yang tentunya sesuai dengan kehendaknya tanpa ada sesuatu pun yang mampu menghalanginya. Dan sifat jaiz tersebut adalah semacam hak prerogatif bagi Allah. Dengan hak tersebut Allah berkuasa melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah maha berkuasa menjadikan segala sesuatu menjadi mungkin, ataupun sebaliknya dan semacamnya, tanpa ada sesuatu pun yang mampu mencegahnya. Perhatikan firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 17. Para saudaraku sekalian, dengan sifat jaiznya tersebut, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa untuk menciptakan sesuatu dan menghancurkannya. Dan semua itu kembali kepada sifat jaiznya Allah itu sendiri. Semua terserah kepadanya. Sehingga segala sesuatu itu menjadi mungkin diadakan olehnya dan mungkin juga tidak diadakan olehnya. Atau bahkan mungkin dibinasakan atau dihancurkan olehnya. Maka yang demikian itulah pengertian dari sifat jaiz yang sesungguhnya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui sebagaimana kajian akan kedalaman makna kalimah basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya dijelaskan bahwa apapun yang selain Allah, al-aflaq, al-kaun, segala makhluk itu, semuanya dikatakan sebagai ayat-ayat. Ayat yang dimaksud ayat itu adalah bukti-bukti. Ya, bukti apa? Yaitu bukti-bukti akan adanya Allah dan kebesarannya. Maksudnya adalah bahwasanya segala sesuatu yang selain Allah itu, bila kita renungi, kita tafakuri, ya kita pikirkan dan semacamnya, niscaya semua itu akan semakin memperjelas bahwa sesungguhnya Allah itu maha ada, maha wujud. Dan sekaligus semua itu menjelaskan kepada kebesaran dan keperkasaannya yang maha tidak tertandingi. Bahkan dikatakan bahwa kemanapun manusia mengarahkan pandangannya, niscaya tidak ada yang ia temukan, melainkan hanya Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kemudian semua bukti keberadaan dan kebesaran Allah tersebut, ya, yang berupa al-aflaq atau seluruh makhluk, semuanya itu telah dijelaskan, bahkan terangkum di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Jika hal ini telah dipahami, maka apapun yang selain Allah, baik yang wujudiyah, sifatiyah maupun yang af'aliyah yang berada di seluruh jagat semesta raya ini, dari mulai alamul musyahadah, alam dunia dan jagat semesta raya, alamul jabarut, alamul malakut hingga alamul akhirah, baik yang telah dan sedang serta akan terjadi dan sebagainya, semua itu telah dijelaskan di dalam bentuk isyarah di dalam Al-Quran itu sendiri. Para saudaraku sekalian, kemudian dijelaskan bahwasannya semua kandungan isi Al-Quran yang gambarannya itu begitu luas serta sangat dalam makna kandungannya, ternyata semua itu telah terangkum maksudnya. Semuanya telah terangkum ke dalam kandungan isi daripada suratul Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, termasuk kalimat basmalahnya termasuk, ya. Dan kemudian kedalaman kandungan isi daripada suratul Fatihah itu sendiri seluruhnya telah terangkum ke dalam kandungan isi kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dijelaskan seluruh isi dari kandungan kalimat basmalah itu sendiri semuanya telah masuk terangkum ke dalam kandungan makna huruf ba-nya. Loh, kok huruf ba-nya? Kenapa demikian? Ya. Karena ba tersebut memiliki makna penghubung lil istisgha, yaitu menghubungkan sifat jaiznya Allah tersebut yang membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin terjadi, menjadi mungkin binasa, atau menjadi mungkin seperti ini dan seperti itu dan sebagainya. Ya. Karena dijelaskan bahwasanya makna ba dalam kalimat basmalah tersebut adalah bismillah,
Bismillah, dengan nama Allah, dengan izin Allah maksudnya. Ya. Maka dengan bi, itu semata-mata bi sebab aku. Dan karena sebab itulah kemudian ba disebut tersebut itu diartikan bi kana makana. Sebab aku, ya, sebab aku akan terjadi apa-apa yang akan terjadi. Maksudnya bi kana makana, sebab aku menjadi ada segala sesuatu itu, segala yang ada maksudnya. Ya. Semata-mata semua itu menjadi ada, baik yang berwujud, bersifat maupun berbuat. Semua itu menjadi ada semata-mata sebab bi-nya Allah, sebab Allah maksudnya. Bi. Wabi, dan sebab aku yakunu ma yakunu, akan ada sesuatu yang akan ada. Ya ini semua terserah kembali terserah semua kepada Allah tentunya. Ini yang dimaksud sifat jaiznya Allah. Para saudaraku sekalian, bila hal ini telah dipahami, maka sudah seharusnya di hati tersebut harus tertanam keimanan, keyakinan, iktikad terhadap sifat jaiznya Allah tersebut. Dan ketika hati itu dapat meyakini bahwa apapun yang tercipta atau terjadi, baik yang wujudiyah, afaliyah maupun sifatiyah, ya, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi dan yang telah terjadi, semua itu terjadi semata-mata sebab Allah lah, ya, yang mencipta, yang menghendakinya. Maka hati yang seperti itulah yang dinamakan beriktikad atau percaya atau yakin terhadap sifat jaiznya Allah tersebut. Demikian para saudaraku sekalian, mudah-mudahan edisi yang kami sampaikan kali ini benar-benar membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, dan benar-benar mampu membuka cakrawala berpikir kita sehingga akal pikiran kita benar-benar semakin mentasdikkan, semakin membenarkan bahwasanya Allah itu maha di atas segala yang maha. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf kepada para pembaca dan pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah, telaahlah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan akhirnya saya berharap semoga kita semua benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.